Halo semuanya, kami dari kelompok 1 di sini kami membahas materi mengenai memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan prinsip akuntansi. Sebelum kami memulai pembahasan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayudena Putri, nomor absen 01 dengan NIM 2302622010150 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imade Boyatnyana, nomor urut 6 dengan NIM 230262210155. Selamat menonton presentasi kami. Untuk materi yang pertama yaitu perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa fokus kepada memberikan layanan atau keahlian kepada pelanggan. Hasil akhir adalah layanan atau pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Interaksi dengan pelanggan biasanya lebih langsung dalam proses memberikan layanan, tidak memiliki harga penjualan pokok atau HPP, dan tidak memiliki produk berupa fisik melainkan non-fisik berupa layanan atau jasa, serta pendapatan pokok diperoleh dari hasil pelayanan jasa. Sedangkan perusahaan dagang fokus kepada membeli dan menjual barang fisik kepada pelanggan. Hasil akhir adalah barang fisik yang dijual kepada pelanggan. Interaksi dengan pelanggan mungkin terbatas pada proses pembelian dan penjualan barang, memiliki harga pokok penjualan atau HPP, dan mendapatkan profit dari selisih harga antara harga jual dengan harga beli, serta pendapatan pokok didapat dari penjualan barang dagang. Dengan demikian, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa terletak pada fokus utama bisnis, jenis produk atau layanan yang ditawarkan, interaksi dengan pelanggan, dan sumber pendapatan pokok. Perusahaan jasa berfokus kepada memberikan layanan atau keahlian kepada pelanggan, sementara perusahaan dagang berfokus kepada membeli dan menjual barang fisik. Interaksi dengan pelanggan pada perusahaan jasa cenderung lebih langsung dan berkelanjutan. Sementara dalam perusahaan dagang mungkin terbatas dalam proses pembelian dan penjualan barang. Pendapatan pokok perusahaan jasa berasal dari hasil pelayanan jasa, sedangkan perusahaan dagang memperoleh pendapatan pokok dari penjualan barang dan mendapatkan profit dari selisih harga jual dengan harga beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu mencatat di jurnal umum. Setiap transaksi yang terjadi dicatat secara kronologis di jurnal umum yang mencakup semua jenis transaksi, baik itu pembelian, penjualan, pembayaran utang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mencatat di buku besar pembantu. Transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal umum ditransfer ke jurnal besar pembantu untuk setiap akun yang memungkinkan perusahaan untuk melacak detail transaksi secara akurat. Yang ketiga yaitu membuat neraca saldo belum disesuaikan. Pada tahap ini, saldo setiap akun akan dijumlahkan untuk mengetahui saldo awal setiap akun. Namun, dalam tahap ini ada kemungkinan ada beberapa transaksi yang masih belum dicatat. Yang keempat yaitu membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat neraca saldo belum disesuaikan, semua data dari neraca saldo disesuaikan untuk mengakomodasi transaksi yang belum tercatat atau memperbaiki kesalahan pencatatan sebelumnya. Yang kelima yakni membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan dengan memperhitungkan transaksi penyesuaian. Ini memberikan gambaran akurat tentang posisi keuangan perusahaan di periode tersebut. Yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca dengan menggunakan data yang telah disesuaikan. Laporan keuangan ini memberikan informasi penting bagi manajemen, investor, dan pihak lain yang tertarik dengan kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan proses pencatatan dengan metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan di mana setiap adanya transaksi, baik itu masuk maupun keluar, langsung dicatat. Ini memungkinkan perusahaan untuk memantau stok secara real time, melakukan penghitungan biaya persediaan, dan menghitung laba rugi dengan lebih akurat.
Adapun ciri dari metode ini diantaranya tidak terdapat rekening pembelian, mutasi barang dicatat dalam kartu persediaan, dan yang ketiga yaitu perhitungan persediaan tidak dilakukan setiap akhir periode. Dari pemaparan materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah sebuah organisasi yang aktivitas usahanya adalah membeli barang dari perusahaan lain tanpa merubah bentuk barang tersebut dan dijual kembali kepada konsumen. Setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sedangkan perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, dan kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukan dengan tujuan meraih keuntungan. Perbedaan utama terletak pada fokus kegiatan, hasil akhir, interaksi dengan pelanggan, serta sifat produk atau layanan yang ditawarkan. Siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mencatat di transaksi jurnal umum, mencatat di buku besar pembantu, membuat neraca saldo sesudah disesuaikan, serta membuat laporan keuangan. Adapun metode perpetual yang merupakan metode pencatatan persediaan di mana setiap terjadi perubahan persediaan baik masuk maupun keluar langsung dicatat. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.